Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengapresiasi setiap usaha untuk mewujudkan Palestina merdeka. Salah satunya Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Kiai Haji Profesor Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan Israel hingga saat ini terus menjajah bumi Al-Quds. Bahkan entitas Zionis tersebut masih saja melancarkan genosida walaupun banyak suara dari masyarakat dunia yang mengecam. Karena itu lanjutnya pihaknya mengapresiasi seruan dari Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional atau International Union of Muslim Scholars atau IUMS. Lebih dari itu, MUI juga mendukung penuh fatwa IUMS baru-baru ini yang menyerukan jihad bersenjata melawan Israel. Jika jihad adalah kewajiban dalam kondisi penjajahan seperti di Gaza saat ini, mengapa para pemimpin negeri-negeri Muslim justru memilih diam dan tunduk pada kepentingan asing? Apakah diplomasi dan bantuan kemanusiaan semata-mata cukup untuk menghentikan genosida yang terus terjadi di depan mata kita? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Septian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anggi. Lagi-lagi Bung Septian, kita membahas Palestina yang kali ini juga banyak bersuara dan kali ini menurut kita lebih tegas gitu ya Bung dari sekedar omon-omon. Apakah ini juga omon-omon? Nanti minta tanggapannya Bung Septian, dan mengapa pemimpin negeri-negeri Muslim justru memilih diam dan tunduk pada kepentingan asing terhadap seruan dari IUMS ini, Bung? Yap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari omon-omon tadi ya. Saya melihat begini ya, terlepas dari itu omon-omon atau tidak, apa yang harus hal apa yang mendesak yang harus segera diselesaikan dari kalangan kaum muslimin non Palestina adalah pemahaman yang lurus bahwasanya solusi Palestina itu adalah jihad atau perang. Itu poin yang harus kita ungkit terus ya, bahwasanya solusi untuk Palestina itu adalah perang atau jihad dan nanti kemudian khilafah. Jadi terlepas itu omong-omong atau tidak, kita harus mengapresiasi pernyataan dari Sekjen International Union of Muslim Scholars Ali Al-Gharaudhi ya, menyatakan bahwasanya mereka mendesak ya semua negeri kaum muslimin untuk segera melakukan intervensi secara langsung, intervensi secara militer, ekonomi, dan politik untuk menghentikan genosida dan penghancuran yang terjadi di Gaza. Dan ini menarik ya, intervensi secara militer. Mereka kemudian menyerukan agar pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk melakukan jihad atau perang melawan negara Zionis Israel. Pernyataan ini menurut saya sangat bagus sekali ya, sangat harus kita apresiasi bahwasanya kita berharap semoga kemudian pernyataan ini menjadi pemicu ya agar kaum muslimin semakin memahami, menyadari bahwasanya persoalan jihad dan persoalan perang ini menjadi suatu yang solusi yang hakiki ya untuk masalah Palestina. Di tengah gempar-gempor yang selama ini sering didengungkan, sering diomong-omongkan oleh tokoh-tokoh Muslim, oleh para cendekiawan Muslim, oleh para akademisi-akademisi yang mereka memilih agar adanya perdamaian antara negara Zionis Israel dengan kaum muslimin yang ada di Palestina. Ini kan solusi yang saya kira solusi yang memang keinginan dari negara-negara Barat agar adanya dua two state solution, adanya dua negara yang berdampingan antara negara Zionis Israel dengan Palestina. Maka oleh karena itu ketika Sekjen Persatuan Ulama Sedunia ini mengatakan bahwasanya harus ada intervensi secara militer, ini harus kita sambut, kita apresiasi sebagai upaya agar masyarakat kaum muslimin seluruh dunia itu memahami bahwasanya solusi perang, solusi militer adalah solusi yang hakiki untuk persoalan Palestina hari ini. Itu saya kira Bang Anggi ya. Ya. Ya, tadi terkait apresiasi ya Bung, dan kita seharusnya juga mendukung dengan semaksimal mungkin. Pada diskusi kita pun sebelumnya juga begitu ya Bung, solusi tuntas Ya, dalam hal ini pun jihad. Lantas Bung, di tengah solusi yang semakin tegas ini banyak yang bernyinyiran Bung, juga salah ya, satunya ya, keluar dari katanya ulama juga gitu ya Bung, dari Mesir itu ya, menolak adanya fatwa ini pun demikian ya Bung, di dalam negeri yang ya, banyak ya. menyinyir pernyataan MUI itu yang ibaratnya kontraproduktif. Itu gimana Bung? Ya,
Ya, di tengah optimisme kita yang tadi ya, mendengar adanya pernyataan dari ulama dunia untuk adanya perang, adanya serangan militer terhadap negeri Israel, kita kan optimis. Setelah ini barangkali memang akan ada satu dua negara, terutama yang berbatasan langsung dengan Palestina, yang tergerak untuk melakukan intervensi militer atau membantu kaum muslimin yang ada di Gaza ini untuk bebas dari serangan-serangan militer yang dilakukan oleh negara Zionis Israel sejak 2 tahun yang lalu. Tapi ternyata gitu, nah ini yang menurut saya sedih sekali ya. Ada orang-orang, ada pihak-pihak yang justru eh, kontra terhadap pernyataan ulama dunia tadi. Tentu kalau yang menyinyir atau kontra itu adalah netizen misalnya, kita bisa abaikan lah, karena memang tidak aja banyak pengaruhnya. Tapi baru-baru ini kemudian pernyataan ulama dunia tadi itu kemudian dipatahkan, lah, misalnya begitu ya, oleh Mufti Agung Mesir, Nazir Ayat, yang bahwasanya ya tadi menolak fatwa ulama Sunda tadi yang menyerukan jihad melawan agresi Israel. Bahkan ayat ini menganggap bahwa fatwa ulama Sunda tadi sama sekali fatwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan sedih sekali kita mendengar sebagian ulama yang ini justru kemudian eh, mematikan ya semangat jihad ya, fisabilillah ini, yang bahkan mereka kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi yang itu juga bagi kita menyedihkan ya. Mereka kemudian menyudutkan mereka, para pejuang-pejuang Islam ini yang saat ini sedang berjuang melawan negara Yudis Israel. Mereka kemudian menyaksikan perjuangan mereka, perjuangan kaum muslimin yang sedang berperang. Bahkan mereka kemudian membuat ya seolah-olah para penguasa negeri kaum muslimin ini mendapatkan legitimasi untuk diam atau tidak berperang melawan negara Zionis Israel. Nah, ini yang saya kira kita optimis, tapi kita juga sedih ternyata sebagian ulama yang lain justru kontraproduktif menurut kami ya, menyikapi masalah Palestina ini. Nah, ini yang akhirnya kita menyadari pula Bang Anggi ya, bahwa inilah kondisi kaum muslimin saat ini ya. eh, Kita itu, bahkan para ulamanya itu dipaksa ya, atau bahkan mereka rela, bahkan mereka merasa itu bukan suatu masalah ketika mereka hanya berpikir tentang negeri kaum muslimin yang ada di wilayah mereka saja. Mereka kemudian merasa menyatakan atau merasakan bahwa ini seolah-olah alami ketika negeri-negeri kaum muslim ini diam, tidak memberikan bantuan militer terhadap negara-negara, terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina. Nah, kenyataan yang kita lihat ya, tulinya mereka, butanya mereka, diamnya mereka, ini membuat kita harus sadar bahwasanya inilah kondisi kaum muslimin yang hari hari ini, yang sudah tersekat-sekat oleh nasionalisme, yang sudah tersekat-sekat oleh fobia eh, atau apa eh, informasi yang manipulatif bahwasanya Israel hebat, Israel kuat, Amerika Serikat itu ini dan itu, sehingga kemudian mereka membatasi, menunjukkan rasa takut mereka terhadap negeri-negeri Barat, negara-negara Barat, bahkan mereka kemudian bisa mengkhianati teman kaum muslim yang ada di Gaza. Ini kondisi-kondisi yang saya kira sekali lagi saya ingin tekankan, memang dengan persoalan Palestina ini akhirnya membuat kita sadar persoalan utama itu adalah ada di tengah-tengah kaum muslimin sendiri ya, yang sudah buta mata tuli hatinya gitu kan, malah melihat fakta tentang persoalan Palestina. Nah, eh, eh, itu yang saya kira ya tanggapan saya terhadap elit-elit kaum muslimin, para ulama dan tokoh-tokoh Islam, juga pemimpin kaum muslimin yang kok rasa-rasanya belum sadar, belum mau paham tentang kondisi yang ada, tentang solusi yang memang dibutuhkan untuk kaum muslimin yang ada di Gaza. Kalau tokoh-tokoh saya begitu, bagaimana dengan netizennya? Nah, ini juga menjadi tantangan kita bersama nih. Ternyata akhirnya kemudian netizen ini yang awalnya nyinyir, kemudian akhirnya mendapatkan legitimasi dari sebagian ulama yang intinya adalah bahwasanya ya jihad atau militer atau intervensi militer itu ya omong kosong, bukan solusi. Nah, ini kan kemudian ada kita lihat ya, kalau kita baca kemudian komentar-komentar netizen, apalagi ketika kemudian MUI ya melakukan statement yang mendukung keputusan atau fatwa dari ulama sedunia,
Ternyata komentar-komentar netizen Indonesia yang saya tangkap ya ketika membuka media sosial, itu banyak yang kemudian eh, menyinyir ya atau menyaksikan atau mengejek ya fatwa tersebut yang terlihat sekali ya bahwasanya pengaruh nasionalisme ini sangat sangat kuat sekali ya di tengah-tengah kaum muslimin yang seolah-olah urusan Palestina itu bukan urusan kita, bukan urusan orang Indonesia. Kita hanya seadanya sekadarnya saja untuk berpihak menunjukkan keberpihakan. Kita hanya cukup saja ketika kita mendoakan, kita kemudian memberikan donasi bantuan. Tapi ketika ada intervensi militer, intervensi ekonomi, intervensi politik untuk menghentikan itu semua, menghentikan genosida dan pengacuan yang terjadi di Gaza, itu dianggap sebagai suatu hal yang berpihak, omong kosong dan lain sebagainya. Padahal itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Islam sejak dulu, bahkan hari ini sangat mendesak untuk dilakukan intervensi militer, ekonomi, dan politik tersebut. Agar kemudian apa? Negara Israel ini semakin lemah atau tidak atau minimal mikir-mikir dulu untuk kemudian melakukan penghancuran Indonesia yang di Gaza. Tapi kan ketika kaum muslimin yang di tempat lain ini dia mandul gitu kan. Itu saya kira yang kemudian membuat pihak Zionis Israel itu semena-mena terhadap eh, warga kaum muslimin atau warga seluruh warga yang ada di Gaza. Begitu kira-kira Bang Adi. Ya, menurut versi mereka ini akan mengundang kekacauan, Bung. Bahkan kurang Iya, kasih paham gimana lagi ya, Bung. Pada diskusi kita sebelumnya, hilang nyawa sudah lebih dari 50.000. Juga yang meluka itu lebih dari 115.000 jika hanya Oktober gitu ya, Bung. Padahal penjajahan ini atau genosida ini sudah berlangsung lebih dari 70 tahun ya, Bung. Apakah ini kurang paham lagi gitu ya, Bung? Terus apakah ini memang strategi belah bambu, Bung? Seperti yang pada isu sebelumnya juga narasi negatif terhadap Hamas gitu, Bung. iya. Nah, saya kira bahwasanya kita akhirnya harus melihat ya persoalan Palestina adalah persoalan parsial ya, persoalan bukan bermaksud untuk menyepelekan ya. Persoalan Palestina adalah persoalan bagian kecil dari persoalan yang itu terakumulasi, ya, yang tersistematis yang memang ada dalam tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Yaitu soal kemudahan berpikir di tengah-tengah kaum muslim. Jadi eh, tadi Bung Anggis menunjukkan ekspresi aneh gitu kan, konyol gitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya itu yang terjadi dengan umat Islam hari ini memang sudah terjadi sangat kemudahan berpikirnya sangat parah gitu kan. Sehingga kemudian ketika menyikapi persoalan-persoalan di dunia tengah kaum muslim pun akhirnya kontraproduktif atau tidak solutif ya bahasa mudahnya gitu. Termasuk dengan tentang masalah Palestina. Maka oleh karena itu, saya kira begini ya, dengan adanya masalah Palestina atau tidak, apalagi saat ini ada dan semakin mengerikan, ini sudah semakin mendesak kita untuk ya, berdakwah untuk meningkatkan taraf berpikir umat. Jadi dakwah yang kita atau penjadaran yang kita targetkan kepada umat hari ini adalah menargetkan untuk agar umat ini taraf berpikirnya meningkat, menyingkirkan pemikiran-pemikiran semu tentang nasionalisme, tentang demokrasi, tentang pemikiran yang sifatnya individualistik, self-oriented, gitu. Atau nasionalis oriented, ya, bangsa mereka saja orientasinya. Tapi berpikir yang sifatnya holistik, pemikiran yang itu Islami, gitu. Pemikiran yang solutif, pemikiran yang global, pemikiran yang Islami, sehingga kemudian kita ini menjadi umat yang bangkit. Nah, bangkitnya suatu bangsa, suatu umat itu berawal dari pemikirannya. Nah, sekiranya itu ya menjadi menarik yang penting ini. Bahwasanya masa Palestina menyadarkan kita soal keterdesakan kita untuk meningkatkan taraf berpikir umat Islam. Begitu Bung Alvin. Dan terakhir Bung, apakah kita masih bisa berharap pada sistem internasional yang terbukti berpihak pada penjajah juga? Pada diskusi kita sebelumnya bahkan Sekjen PBB pun sudah menyatakan Gaza seperti ladang pembantaian sementara tadi ya Bung. Juga Bung Septian sampaikan solusi syariah seperti khilafah dan jihad terus dicap sebagai ancaman gitu Bung. Atau bahkan solusi omong kosong Bung. Ya, saya kira eh, kondisi Palestina hari ini itu terus berlanjut-lanjut, bahkan bukan 70 tahun, tapi sudah lebih dari 100 tahun. Dan itu terus berlanjut, dan itu terus berlanjut, dan terus berlanjut. Dan selama itu, saya belajar sejarahnya. Kaum muslimin selalu menaruh harapan kepada tatanan internasional yang berlaku, yang
diciptakan oleh negara-negara imperialis sebar. Baik saat Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, bahkan setelah Perang Dunia Kedua sampai hari ini. Kita selalu dipaksakan untuk mengikuti aturan internasional yang nyatanya itu tidak pernah berpihak terhadap Islam dan umat Islam. Dan selama itu pula kemudian kita melihat Palestina khususnya dan negeri kaum muslim yang lainnya itu tercerai-berai berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Maka sebetulnya ini menjadi suatu pemicu bagi kita agar kita berpikir jangan pernah lagi kemudian kita menggunakan atau berharap pada hal-hal yang sudah pernah terjadi. Dan selama Palestina ini dirongkrong oleh negara Zionis Israel, belum pernah kemudian ada kepemimpinan umat Islam, khilafah, dan jihad yang diserahkan oleh khalifah, yang itu tuh pernah ada selama Palestina ini dijajah oleh negara Zionis Israel. Saya kira ini juga kemudian menjadi pemicu bagi kita agar kemudian kita sungguh-sungguh untuk melihat pada solusi alternatif tadi. Alih-alih berharap kepada tatanan hukum internasional, kita harus mengambil tatanan alternatif yang lain. Yang notabene juga kemudian Islam sebetulnya sejak awal itu sudah memberikan solusi tersebut, yaitu menciptakan tatanan politik yang Islam secara global, secara internasional. Maka ketika Palestina semakin parah, bukan kemudian semakin kita terus-terusan menaruh harapan pada hukum internasional, tapi seharusnya kita menaruh harapan kepada tatanan alternatif yang lain. Yang apalagi Islam dan dalam hal ini syariat Allah itu sudah mengarahkan kepada kita untuk membangun tatanan politik sendiri yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Susahkah? Susah saya kira. Tapi ini menjadi satu hal yang memang harus dijalani, harus dilakukan, harus diperjuangkan. Lebih susah lagi kalau kita terus-terusan berharap terhadap tatanan politik yang ada yang selama 100 tahun, kita kan 100 tahun ini berulang-ulang tidak pernah mengeluarkan kita kaum muslimin, khususnya orang-orang Palestina atau kaum muslimin yang ada di Palestina, dari keterpurukan sampai hari ini. Nah, gitu ya Bung Anggi ya. Saya kira ini menjadi pemantik, diskusi kita mudah-mudahan menjadi pemantik ya, agar kita meningkatkan taraf berpikir, termasuk dalam hal mencari solusi terhadap persoalan Palestina. Walau bisa. Baik, jazakallah Bung Septian. Jadi ini saatnya kita meningkatkan taraf berpikir, bahkan ketika perihal ekonomi yang saat ini bergejolak pun para ekonom, bahkan para pengamat, bahkan para ahli mengatakan semua teori ekonomi sudah tidak berlaku, apalagi ini gitu ya, sudah di depan mata, tidak perlu sampai lebih dari puluhan ribu jiwa melayang, bahkan tadi solusinya Bung Septian sampaikan sudah ada dalam Al-Quran, tinggal dijalankan saja walaupun tadi memang konsekuensinya ada, tapi itulah yang harus saatnya kita sadarkan dengan taraf berpikir yang lebih meningkat dan lebih baik lagi dari saat ini. Jazakallah sekali lagi Bung Septian untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe dan share dan like. Semoga ini menjadi meningkatkan taraf berpikir kita dalam menyimak semuanya dari sisi syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.